Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-Sami'ul Alim Al-Ghafurur Rahim Al-Qawiyul Matin Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir Alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semuanya yang sudah istiqamah untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kebiasaan yang baik seperti ini bisa kita tularkan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita, komunitas kita, sehingga secara tidak langsung kita ini ikut andil untuk memperbaiki keadaan umat yang semakin akhir semakin memperhatikan ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita ini mempunyai kecemburuan ikut memperhatikan terhadap keadaan umat ini, mudah-mudahan kelak tatkala kita menghadapi sakaratul maut, kita ini termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang bersama para sahabat memberikan keterangan bahwasannya kelak di akhir zaman al-mumsiku lidinihi kal qabidhi alal jamair atau alal jamrati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah keterangan kelak. Tatkala zaman itu semakin akhir, fitnah itu semakin kuat, maka al-mumsiku lidinihi, orang yang berusaha untuk memegang teguh, mempertahankan agamanya, mempertahankan syariatnya, memperjuangkan eksistensi Islam itu sendiri, kal qabidhi alal jamrati, ibarat kata seperti halnya orang yang memegang bara api, yang menggenggam bara api pada tangannya. Kita ini jangankan menggenggam bara api,
menggenggam sate panas aja ndak kuat. Perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini betul-betul sangat-sangat luas maknanya. Artinya orang yang membela agamanya, orang yang menjaga eksistensi keislamannya, orang yang berusaha untuk mengamalkan syariat agamanya, itu bakal menuai kritik, itu bakal dibully, bahkan dianggap kolot, bahkan mungkin bisa dipenjarakan, bahkan mungkin bisa dibunuh. Dan itulah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Orang yang berusaha memperjuangkan eksistensi agamanya, berusaha untuk menjaga keutuhan negaranya, difitnah, dituduh, dijebloskan ke dalam penjara. Orang yang berusaha membela syariat dan mengamalkan syariat agama dituduh sebagai anti NKRI dan anti Pancasila, anti dasar negara. Inilah yang sedang terjadi di zaman kita hidup di dalamnya, di negara yang kita ini pemiliknya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita mengetahui keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya orang-orang muslim tatkala fitnah itu sedang kuat-kuatnya, maka betul-betul akan diuji dengan ujian yang sangat kuat, bahkan diumpamakan sebagaimana orang yang menggenggam bara api pada tangannya. Resikonya berat. Orang yang mengamalkan syariat untuk menikah dini, untuk tidak berzina, untuk menikah lagi, itu dibully, itu dijauhi. Bahkan kalau kita melihat di Indonesia ini, justru orang yang berzina, orang yang berusaha untuk mendapatkan legalitas pernikahan beda agama, yang ujungnya targetnya adalah menikah sesama jenis, itu justru mendapatkan dukungan yang sangat kuat. Lembaga amil zakat yang seharusnya meskipun di sana ada kekurangannya, meskipun di sana ada yang harus diperbaiki, akan tetapi lihatlah apa yang terjadi di negara kita ini. Justru hal yang sifatnya internal yang bisa diperbaiki dengan baik diumbar, digoreng, diviral-viralkan, yang mana targetnya ke depannya adalah untuk membasmi setiap lembaga amil zakat dan bertujuan untuk mencederai, bertujuan untuk memperburuk kemuliaan dan martabat Islam itu sendiri. Betul-betul kalau kita memperhatikan keadaan akhir-akhir ini, menjadikan kita sangat-sangat prihatin. Ada di antara pesantren yang seperti itu. Ada badan amil zakat yang bermasalah seperti itu.
Ini semuanya bermunculan tidak lain untuk menutupi borok yang lebih besar dan untuk menyikat habis masa depan Islam itu sendiri. Masyarakat diberikan tontonan, dijadikan lebih yakin bahwasannya Islam itu seperti ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala terjadi fitnah yang sangat kuat, tatkala terjadi ketidakbenaran fitnah, kesimpang siuran berita yang ada pada kehidupan kita sekarang ini, maka yang pertama yang dianjurkan oleh para ulama supaya kita bisa andil ikut di dalamnya adalah menahan diri untuk menjaga lidah ataupun menjaga jari kita. Ini adalah dalam upaya untuk menjaga kemuliaan dan martabat agama kita. Kalau kita ini tidak berusaha untuk belajar diam, kalau bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sejak jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul beriman atas adanya hari akhir, falyakul khairan, maka hendaknya lah tidak bertutur kata, maka hendaknya lah tidak komentar, maka hendaknya lah tidak menyebarkan berita kecuali yang baik-baik saja, auliyasmut. Atau opsi yang kedua, memilih untuk belajar diam. Di dalam kehidupan kita yang mana beraneka ragam sosial media yang kita bisa menikmatinya, menjadikan banyak di antara kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, seakan-akan sering sekali berkomentar, bertutur kata, itu tanpa adanya tapisan yang baik. Artinya apa? Justru dengan komentar yang ia lontarkan, ujaran yang dia ucapkan, itu justru memperburuk martabat dan kemuliaan Islam itu sendiri. Sekarang kalau kita mau memperhatikan, justru yang menghancurkan kemuliaan dan martabat Islam ini adalah di antaranya saudara-saudara kita sendiri. Namanya juga ada yang namanya Ahmad Muhammad, KTP-nya juga Islam. Akan tetapi karena tidak tahu, karena ketidaktahuannya, bahayanya orang yang tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menjaga lidah, tidak bisa menjaga jari untuk komentar, apa yang dia lontarkan melalui channel YouTube-nya, melalui status WA-nya, melalui akun IG-nya, melalui podcast-podcast yang dimilikinya, justru menghancurkan kemuliaan dan martabat Islam itu sendiri. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita ini tidak mengikuti tabuhan irama gendang yang ditabuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ikut menari di atasnya.
Artinya apa? Kalau di antara musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala menebarkan berita-berita yang mana berita itu bertujuan untuk merusak masa depan, merusak martabat Islam, ayo kita ini menahan diri, tidak ikut untuk menyebarkannya meskipun berita itu sudah kadung terkenal dan viral. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita yang tidak jelas yang dibawa oleh siapapun orang yang tidak jelas, jangan semangat untuk menyebarkannya. Tapi carilah sumber kebenarannya terlebih dahulu. Memang kita perlu memperbaiki keadaan kita. Kita perlu mengingatkan saudara-saudara kita yang khilaf. Akan tetapi bukan berarti cara mengingatkannya adalah dengan mengumbar aib-aib saudara kita, dengan mengumbar aib-aib lembaga-lembaga Islam kita. Karena kalau kita ikut berbuat seperti itu, sama saja kita ini dengan menyakiti, merobek kemuliaan dan martabat Islam itu sendiri. Paling tidak, tatkala kita ini memilih untuk diam, memilih untuk belajar diam dan menahan diri, ini akan meringankan pertanggungjawaban kita kelak di akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Bukankah Allah berfirman, tidak satu ucapan pun, entah itu membuli, entah itu komentar, entah itu memuji, yang lepas dari lisan kita ini, ladaihi raqibun atid. Di sana ada malaikat yang mencatat dan merekamnya. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk nantinya. Ada orang yang dia itu diam di pojok, diam di kamar, tidak bersuara, tapi jari jemarinya ini tajam. Komentar di komunitasnya, bikin status yang buruk-buruk yang menyudutkan Islam. Ingat, tangan kita kelak juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim." Maka pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, akan kami kunci mulut-mulut mereka. Mulut kita semuanya nanti akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian tangan-tangan mereka itu akan berbicara. Tangan yang kita lihat sekarang ini tidak ada mulutnya, yang tidak bisa berbicara, tapi ternyata tangan di dunia ini sudah bisa berbicara dengan ngetik, komentar, nulis dan lain sebagainya. Kenapa tidak nanti di akhirat tangan itu akan betul-betul bisa berbicara? Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ini kalau tidak mampu memperbaiki dengan ilmu kita, dengan akhlak kita, dengan kekuasaan kita, dengan jabatan kita, pilihlah yang kedua, yaitu diam. Tidak ikut untuk memperkeruh keadaan, menyudutkan Islam, menghancurkan setiap lembaga yang bergerak untuk menyantuni umat ini.
Hal yang kedua yang menurut para ulama yang tidak kalah pentingnya adalah yang harus kita ini andil untuk ikut di dalamnya, yaitu sadar diri bahwasannya tanggung jawab menjaga eksistensi Islam, kemuliaan dan martabat agama ini adalah tanggung jawab kita kaum muslimin. Artinya apa? Tatkala kita ini sebagai seorang muslim, akhlak kita itu tidak mencerminkan akhlak seorang muslim, maka hal itu akan merobek kemuliaan Islam itu sendiri. Tatkala kita sebagai seorang muslim berpakaian muslim pula suka membuli saudara kita, suka berbuat curang terhadap tetangga kita, suka menzalimi hak-haknya orang lain, jangan disalahkan. Orang yang pemahamannya terhadap Islam itu masih lemah akan semakin melihat Islam itu buruk tatkala melihat akhlak dan perbuatan kita. Dahulu Pak, di zamannya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, itu terjadi sebuah kejadian yang mana orang-orang ketika itu betul-betul ingin menjaga kemuliaan dan martabat Islam sampai siap untuk mengorbankan nyawa mereka, sampai siap untuk mengorbankan semua harta mereka. Jadi suatu ketika di zamannya Umar ibn al-Khattab ada seorang tabi'in. Tabi'in ini akan menjalankan sholat di Masjid Nabawi. Ke masjid bawa kuda. Ya kuda betulan Pak. Ditambatkanlah di luar masjid. Tidak lama kemudian datanglah salah seorang yang sudah sepuh, mau masuk ke pintu Masjid Nabawi, melewati sampingnya kuda. Entah kenapa kuda ini bersuara keras, akhirnya menjadikan orang yang akan masuk masjid ini kaget, kemudian jatuh. Tatkala dia kaget jatuh karena mendengar teriakan kuda itu tadi, orang tua ini mengambil batu, dia pukulkan pada kepala kuda sekuat-kuatnya, akhirnya kuda itu mati. Tatkala sang pemilik kuda tahu kudanya dibunuh oleh seorang kakek gara-gara dia kaget kudanya dipukul pakai batu sampai mati, akhirnya sang pemilik kuda ini bertengkar dengan orang tua ini, dan akhirnya orang tua ini dipukul juga menggunakan batu yang tadi sampai orang tua itu meninggal. Datanglah dua anak dari orang tua yang meninggal ini kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab untuk menuntut keadilan. Dia sampaikan bahwasanya fulan ini telah memukul bapak saya sampai bapak saya ini meninggal. Maka dipanggillah oleh Amirul Mukminin, didatangkanlah. Setelah ditanya, apa betul kamu telah memukul bapak ini sampai meninggal? Betul wahai Amirul Mukminin,
saya memukul orang tua itu sampai meninggal gara-gara orang tua itu memukul kuda saya sampai kuda saya pun meninggal. Wahai Amirul Mukminin, saya siap untuk ditegakkan keadilan, saya siap untuk dikisos. Artinya kalau saya telah membunuh bapak dari kedua pemuda ini, silakan saya juga dikisos, dibunuh atas perbuatan yang telah aku lakukan. Akhirnya disidanglah. Kemudian tabi'in yang telah membunuh orang tua itu meminta izin kepada Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, law anzartali thalathata ayyam. Wahai Amirul Mukminin, jika saja saya ini diperbolehkan izin, diperbolehkan untuk pulang ke rumah saya sebentar, 3 hari saja, karena saya ini mempunyai tanggungan, saya diamanai untuk menjaga harta anak yatim, yang mana harta itu saya tanam, maksudnya ditaruh di bawah tanah, yang tahu hanya saya seorang, orang lain tidak ada yang tahu. Maka saya mohon saya diberikan waktu 3 hari untuk pulang, dan insya Allah saya akan kembali lagi. Amirul Mukminin bertanya, siapa yang menjamin kalau kamu nanti pulang kemudian akan kembali lagi sesudah 3 hari? Kan bisa saja kalau kamu ini pulang kemudian melarikan diri, karena hukuman yang akan dihadapi sudah jelas, akan dikisos, akan dibunuh karena telah membunuh. Tatkala semuanya orang itu diam, tidak ada berani, tidak ada satupun orang yang berani untuk menjamin datangnya kembali sang tabi'in yang telah membunuh ini, berdirilah berdirilah Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat, yang mengangkat tangan, yang mengatakan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, saya yang akan menjadi jaminan, saya yang akan menjamin kedatangan tabi'in itu setelah 3 hari untuk menghadapi, untuk menerima hukuman kisos. Kalau seandainya tabi'in itu tidak datang, maka silakan saya yang menjadi ganti ataupun jaminan, boleh saya yang dikisos ataupun dipotong leher saya. Akhirnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tabi'in yang membunuh ini tadi mendapatkan kesempatan 3 hari untuk balik ke kampungnya. Setelah balik ke kampungnya, kemudian dia menunaikan amanahnya. Di hari yang seharusnya dia kembali, dia belum kembali. Akhirnya orang-orang di Madinah ketika itu sudah berkumpul. Umar ibn Khattab pun memanggil kepada Abu Dzar Al-Ghifari, didudukkan di atas kursi untuk mendapatkan ganjarannya, karena sudah menjadi jaminan terhadap pembunuh yang pulang 3 hari itu. Waktunya pun hampir tiba, maghrib pun akan datang. Ditunggu sesudah asar sampai hampir maghrib, belum juga datang. Tatkala beberapa menit sebelum matahari itu tenggelam,
yang artinya akan terjadi pergantian hari yang baru. Ternyata dari ujung sana kelihatan ada pemuda ataupun laki-laki yang berlari terseok-seok, lari sekencang-kencangnya, jatuh, lari lagi, jatuh lagi, lari lagi, jatuh lagi. Artinya jatuh bangunlah orang itu untuk menuju Madinah. Ternyata orang yang lari itu adalah yaitu tabi'in yang berjanji akan kembali untuk menyerahkan dirinya setelah 3 hari itu. Jadi betul-betul ini datang di injury time, di waktu-waktu yang sangat terakhir sekali. Akhirnya tabi'in ini datang. Tatkala datang dan akan menerima ganjaran dari apa yang dia lakukan, membunuh orang tua, akan dikisos, akan dipenggal. Bertanyalah Amirul Mukminin. Bertanyalah Amirul Mukminin kepada yang pertama, kepada laki-laki yang akan dikisos ini. Wahai sang pemuda ataupun laki-laki, kenapa kamu dengan susah payah, kakimu sudah bengkak semuanya, badanmu pun tidak karu-karuan, kenapa kamu masih kembali ke tempat ini? Bukankah dengan enaknya kamu bisa kabur? Bukankah dengan enaknya kamu bisa meninggalkan tempat ini? Toh tidak ada orang yang tahu rumahmu. Toh Abu Dzar Al-Ghifari juga tidak kenal kamu. Apa jawaban orang yang akan dikisos ini? Jawabannya, saya tidak ingin di luar sana ada orang yang akan mencibir Islam karena pengkhianatanku. Saya tidak ingin kemuliaan dan martabat Islam itu menjadi buruk di beberapa orang, di hadapan orang-orang non-muslim, hanya karena pengkhianatanku, lari dari tanggung jawab, lari menjauhi hukuman kisos. Saya datang di sini untuk menjaga kehormatan, menjaga martabat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Amirul Mukminin pun bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, kenapa kamu kok berani menjamin pemuda yang tidak kamu kenal, bukan saudara kamu, bukan familimu, bukan sepupumu, juga kamu tidak pernah kenal dia, tidak tahu alamat rumahnya. Bahkan mungkin kalau zaman kita sekarang, kamu juga tidak tahu nomor HP-nya. Kenapa kamu berani untuk menjaminnya? Jawaban Abu Dzar Al-Ghifari pun, saya berani untuk menjaminnya karena untuk menjaga kemuliaan dan martabat Islam ini sendiri. Saya tidak ingin di luar sana ataupun kelak sesudah kejadian ini semuanya terjadi, ada generasi sesudah kita mengatakan, dahulu ada orang yang meminta jaminan kepada saudara-saudaranya, tapi tidak satupun di antara kaum muslimin yang berani memberikan jaminan kepadanya. Ini berat, Pak. Kita saja ada orang mau minjem duit 50.000, nggak kenal, bukan tetangga, bukan sanak, bukan famili. Berat terkadang untuk meminjamkannya. Bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari
memberikan jaminan. Seseorang tatkala memberikan jaminan terhadap kehadiran seseorang, itu berarti dia siap untuk menggantikan apapun resiko yang akan diberikan kepada orang yang dia jamin. Ini loh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh para sahabat dahulu juga sampai menjaminkan dirinya untuk keselamatan saudara-saudaranya, meskipun tidak kenal, meskipun bukan sanak, meskipun bukan famili. Akhirnya tatkala Algojo ini ingin menjalankan tugasnya untuk menebas leher orang yang telah membunuh bapak dari dua pemuda tadi, ternyata dua orang pemuda ini mengangkat tangan dan mengatakan, kami telah memaafkan orang yang telah membunuh bapak kami demi kehormatan dan martabat Islam itu sendiri. Karena kami tidak mau ada cerita di luar sana ataupun setelah kejadian ini, kalau di antara kaum muslimin itu sama-sama keras dan tidak mau untuk saling memaafkan terhadap kejadian yang telah terjadi. Inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cerita yang sangat berharga, yang mengandung makna yang sangat banyak, yang memberikan kepada kita pelajaran supaya kita ini sesama muslim itu saling gotong royong, saling menyelamatkan, saling membantu, saling menguatkan demi menjaga martabat kemuliaan agama kita ini sendiri. Kalau tidak kita yang menolong saudara kita, kalau tidak kita yang memaafkan kesalahan saudara kita, terus siapa yang harus menolong, memaafkan, menjamin saudara-saudara kita? Dalam kehidupan kita kaum muslimin, umat mayoritas di Indonesia ini, seharusnya kita ini menjadi umat yang sangat disegani, menjadi umat yang berwibawa, yang ditakuti oleh mereka yang minoritas. Akan tetapi, kenapa kita yang mayoritas, kita yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum yauma idzin kafir, jumlah kalian ketika itu banyak, mayoritas. Akan tetapi kenapa orang-orang minoritas itu berani terhadap kita dan menjadikan kita permainan mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'annallahu fi qulubi aduwikumul mahabata minkum. Tatkala itu, kenapa mereka yang jumlahnya kecil itu berani mengeroyok yang lebih banyak ini? Karena kita ini sudah tidak berwibawa lagi, tidak ditakuti lagi oleh mereka orang-orang yang di luar kita. Kenapa? Karena akhlak di antara saudara-saudara kita yang merobek, yang merendahkan kemuliaan dan martabat Islam itu sendiri. Orang kafir, orang China sampai beraninya menjajah kembali republik ini, itu karena banyak di antara saudara-saudara kita yang diberikan kekuasaan berani untuk merupiahkan otoritas mereka. Lebih suka menerima suap untuk menggadaikan
maslahat dan masa depan bangsa ini, menggadaikan otoritasnya sebagai penguasa, pejabat, untuk memperkenyang diri sendiri, memperkaya diri sendiri, dan menyengsarakan umat yang lain ataupun masa depan bangsa ini sendiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dapat kita jadikan renungan kita bersama, sehingga tatkala keadaan negara ini semakin lama semakin buruk, kita ini mempunyai andil untuk memperbaikinya dengan saling menguatkan di antara saudara-saudara kita seagama, dengan saling membantu, dengan saling memahami, dengan saling memaafkan di antara saudara-saudara kita yang kita berbeda pendapat dengan mereka. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan dapat kita jadikan renungan kita bersama. Sebelum kita tutup, monggo kalau ada pertanyaan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan menutup kajian ini dengan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kamu mau, jika kamu mempunyai niatan yang kuat untuk menolong agama Allah, untuk saling menolong di antara kaum muslimin, meskipun mereka yang kita tolong itu tidak mampu mengembalikan kebaikan kita, yansurkum, Allah yang akan menolong kita, Allah lah yang akan mengembalikan setiap kebaikan yang kita berikan kepada saudara-saudara kita dan agama kita. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.